أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب شفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerahi rohani kita dengan cahaya ilahiyah, membimbing kita untuk terus berjalan menuju keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan bahu kita atas setiap ujian, cobaan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada malam hari ini, melanjutkan kajian kita pada kitab Mahajjatul Baydha dan sampai pada pembicaraan tentang al-ghadab atau amarah atau kemarahan. Amarah atau marah atau kemarahan adalah salah satu di antara kemampuan yang Allah berikan pada diri seseorang untuk menjaga dirinya. Sifat ini pada hakikatnya adalah sifat yang baik, yang muncul dari salah satu nama Allah yang indah, Al-Ghadab. Kalau manusia ini tidak memiliki amarah, apa yang terjadi pada kehidupannya? Dia tidak akan mampu mempertahankan dirinya, tidak akan mampu mempertahankan apa yang ada pada dirinya, miliknya, tidak mampu mempertahankan kehormatannya, bahkan pada tingkat yang lebih jauh, tidak mampu menjaga kehormatan agamanya. Al-Ghadab sifat yang Allah turunkan pada diri manusia, sehingga dengan itu dia mampu mempertahankan dirinya, menjaga dirinya. Kalau terjadi peperangan, Al-Ghadab merupakan sifat yang baik. Ketika seseorang itu melawan setiap upaya untuk menghancurkan dirinya, menghancurkan kaumnya, dan beragam upaya yang akan merusak keutuhan bangsanya. Jadi, kemarahan sesuatu yang sebenarnya sangat baik. Kemarahan terhadap keburukan adalah sesuatu yang sangat baik. Karena ketika orang tidak memiliki amarah pada hal-hal yang bersifat fahsya atau tindakan-tindakan fasad, maka tentu keimanannya diragukan. Karena itu amarah pada intinya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia pada diri seseorang. Selama seseorang itu mampu mengendalikan amarahnya pada tempatnya, pada caranya, pada situasinya. Jadi ketika seseorang itu mampu dan mengelola amarah ini, maka dia menjadi orang yang baik. Bahkan betapa banyak orang yang sukses dalam proses kehidupannya karena adanya amarah pada dirinya. Dia melihat ketidakadilan terjadi, atau dia marah pada penderitaan-penderitaan yang dia alami, sehingga dia berusaha dengan energi amarahnya itu, dia berusaha untuk keluar dari kondisi itu, bahkan merubah kondisi itu.
Tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana marah itu dengan kapasitas yang sesuai pada tempatnya dan dengan cara yang benar. Ini yang menjadi persoalan dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika orang berada dalam keadaan marah umumnya, mereka tidak mampu mengendalikan dirinya. Karena itu muncullah kemudian amarah yang bersifat kemudian apa? Zam, bersifat buruk ya, bahkan menghancurkan. Betapa banyak kalau kita melihat bahwa orang-orang melakukan tindakan-tindakan kriminal karena amarah yang tiba-tiba muncul pada dirinya, sehingga menimbulkan kemudian penyesalan-penyesalan setelah itu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang sekarang misalnya sebagian besar yang berada di penjara, salah satu sebabnya adalah karena ketidakmampuan mereka mengendalikan amarah mereka. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang mampu mengendalikan amarah itu di antara tanda bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimina al ghais wal afina 'anil nas. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah yang Allah sediakan, kemudian surga yang luas, datarannya lebih luas dari langit dan bumi, yang dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang mengendalikan amarahnya, dan memaafkan sesama manusia. Ini menarik bahwa orang yang mampu mengendalikan amarah itu siapa? Orang yang biasa berinfak dalam lapang dan sempit. Menunjukkan ada sifat sosial, ya. Ada sifat empati kepada sesama manusia. Ada sifat rendah hatinya. Sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan amarah. Siapa yang mampu memaafkan manusia? Yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Kalau orang tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka dia tidak akan bisa memaafkan sesama manusia. Wa qala ta'ala iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihim alhamyata hamyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah jelaskan pada surah Al-Fat ayat 26. Allah sesungguhnya telah menjadikan bagi orang-orang kafir itu di hati mereka kesombongan. Kesombongan orang-orang yang jahil. Dan Allah turunkan pada Rasulnya itu ketentraman pada hati mereka. Hamiyah di sini dalam tafsir dinyatakan bahwa itu kesombongan yang menimbulkan kemudian kepongahan, yang menunjukkan amarah dirinya sehingga menimbulkan ketidakterkendalian dirinya terhadap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman. Jadi Allah memang letakkan, turunkan pada orang kafir ini. Kenapa? Karena hati mereka memiliki penyakit. Jadi hati yang memiliki penyakit ini akan dengan cepat kemudian memunculkan amarah itu. Amarah, sekali lagi, dalam sifat asalnya adalah kebaikan. Diturunkan bagi manusia ini
untuk menimbulkan kebaikan pada diri, menimbulkan kebaikan pada kehidupannya. Sebagaimana Allah menciptakan api dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita ini, kita memerlukan api. Untuk memasak kita memerlukan api. Untuk menghangatkan diri kita memerlukan api. Saya pernah tinggal di satu negeri yang memiliki 4 musim. Dan dalam musim salju, musim dingin, dinginnya luar biasa. Jadi kalau kita keluar dari rumah, kita memakai baju tebal, berlapis-lapis sampai jaket tebal, kemudian sarung tangan, penutup kepala. Dan begitu kita melihat di jalan misalnya ada orang-orang yang kemudian mendekati api, membakar api di situ, dan mereka menghangatkan tubuh mereka dengan api. Betapa luar biasanya. Kita merasakan bahwa api itu begitu menguatkan kita, menghangatkan tubuh kita. Ya. Menyaksikan api itu seperti menyaksikan satu kehidupan. Ini menunjukkan, tetapi ketika api itu tidak mampu kita kendalikan, maka dia membakar segala sesuatu dan menghancurkan apa yang dibakar. Itu perumpamaan yang sangat jelas tentang bagaimana amarah ini. Ketika seseorang itu, orang-orang kafir ini, mereka menyaksikan bagaimana Rasul dan orang-orang beriman itu dalam dakwah mereka, dalam memberikan petunjuknya sehingga banyak orang kemudian ikut pada mereka, menunjukkan kebaikan, sehingga menimbulkan di hati mereka rasa amarah yang begitu luar biasa. Sampai amarah itu membunuh mereka. Jika Al-Quran mengatakan mutu bighazikum, matilah kamu dengan kemarahan kamu. Jadi amarahnya itu sendiri justru menghancurkan dan membunuh mereka. Seperti api yang membakar segala sesuatu. Nah, kondisi amarah yang seperti ini adalah kondisi yang sangat buruk. Kenapa? Karena orang yang berada dalam amarah itu, dalam hadis dikatakan apa? Biyadus syaitan. Mereka jatuh kemudian di tangan setan. Dalam hadis dikatakan bahwa ini berbeda ya. Tadi ayat itu mengatakan bahwa terhadap Rasulnya dan orang beriman yang bersama Rasulnya, Allah turunkan as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Artinya menghadapi kondisi seperti itu, permusuhan, kebencian yang luar biasa dari orang kafir, mereka merasa tetap tenang. Kenapa? Karena mereka bersama kebenaran. Mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi ya, ini sangat kagum kepada Imam Ali Khamenei. Kenapa? Saya menyaksikan itu, saya mengikuti belakangan ini berita bagaimana Amerika begitu mengancam negeri Iran ini yang tidak terlalu besar dan suasana sangat tegang luar biasa. Saya mengikuti berita demi berita, tapi saya menyaksikan bagaimana pemimpin bangsa Iran ini atau negara Iran ini, Imam Khamenei, yang sangat tenang. Sampai dia berkata bahwa tidak ada yang dikuasa itu. Yang paling berkuasa itu tidak lain adalah Allah. Betapa luar biasanya ketika menyaksikan seorang pemimpin dalam keadaan yang seperti itu, wajah pandangannya menampilkan ketenangan. Jadi kalau saya bayangkan keadaan seperti yang tadi digambarkan ayat itu, semua kaum mukminin itu menjadi tentram karena mereka menyaksikan Rasulullah itu dalam keadaan tenang, tidak mengganggu emosinya, walaupun kafir Quraisy itu membuat makar yang luar biasa dan upaya menghancurkan Rasulullah SAW.
tapi yang tampil di hadapan mereka adalah wajah Rasulullah yang menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ini satu hal yang dahsyat ya, luar biasa. Karena ketika seseorang itu bersama dengan Allah, maka hati mereka menjadi tentram. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ana rajulan qala ya Rasulullah marrani bi amal wa akhlal. Qala la taghdab. Thumma ada alaih faqala la taghdab. Ada orang yang datang, dia berkata, ya Rasulullah, aku melewati ini dengan melakukan amal atau perbuatan, dan berikanlah kepada aku sesuatu yang menjadi petunjuk bagiku. Qala la taghdab. Rasulullah mengatakan jangan marah. Kemudian datang lagi, dia pergi meninggalkan Rasulullah, kemudian datang lagi kepada Rasulullah dan bertanya lagi, faqala la taghdab. Jangan marah, kata Rasulullah. Kenapa? Karena tentu Rasulullah tahu bahwa orang yang dihadapi oleh Rasulullah ini adalah orang yang sulit mengendalikan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam anhu su'ila madza yab'adu an ghadabillah qala la taghdab. Ada orang yang kemudian bertanya juga pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menjauhkan seseorang itu dari kemarahan Allah? Rasulullah berkata, jangan marah. Karena kemarahan itu kalau tidak benar, tidak pada tempatnya, tidak kemudian dengan cara yang benar, maka itu akan memancing amarah Allah kepada kita. Wa qala Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna sur'atan fikum?" Qulna allazi la yasra'uhu ar-rijal. Qala laisa zalika walakin allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah bertanya kepada kami, apa yang paling cepat ya datang kepada diri kamu? Orang-orang itu berkata bahwa apa yang datang dengan cepat, itu bisa datang dengan cepat kepada kami, itu adalah pemuda atau orang-orang yang kuat. Rasulullah mengatakan bahwa apa? Bukan seperti itu. Tapi yang paling cepat dalam menurunkan kemuliaan, ketinggian derajat, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan bahwa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan menutupi kejelekannya, aibnya, auratnya. Jadi dengan pengendalian amarah ini, ya, orang yang kemudian tidak mudah kemudian dikendalikan oleh amarahnya, maka Allah juga akan menutupi kejelekan kepada dirinya. Qala Sulaiman bin Daud, ya bunayya iyyaka wa kasratul ghadab, fa inna kasratul ghadab tastakhifu fuadir rajulul halim. Nabi Sulaiman berkata kepada putranya Daud, wahai putraku, jauhkan dirimu dari banyaknya amarah atau banyaknya marah. Karena banyaknya marah itu akan membuat kemudian hati kamu itu menjadi lemah ya dari kebijaksanaan. Hati kamu menjadi jauh dari si kebijaksanaan. Ini keburukan-keburukan amarah ya. Wa qala Yahya al-Isa alaihissalam la taghdab. Qala la astatiqu al-aghdab. Innama ana basyarun. Qala la tattanil malan. Qala hadza asa insyaallah ta'ala. Jadi ketika Yahya alaihissalam berkata kepada Isa alaihissalam, jangan marah. Dan Nabi Isa berkata, aku tidak mampu marah. Sesungguhnya aku adalah pembawa berita gembira. Jangan kamu diikat oleh hartamu. Dan Isa berkata, insya Allah. Dan Rasulullah berkata, al-ghadab yufsidul iman kama yufsidul sabaril asal. Bahwa kemarahan itu akan merusak keimanan. Sebagaimana kemudian rusaknya sabar itu karena madu. Asal. Asal itu, jadi orang kalau melihat madu biasanya tergesa-gesa gitu ya, hilang sabarnya.
Ya Rasulullah, ayu syai'in asyaddu alayya? Qala ghadaballah. Qala fama yab'adani an min ghadaballah? Qala la taghdab. Rasulullah, ada orang datang pada Rasulullah dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya, bahwa dia berkata kepada Rasulullah bahwa apakah sesuatu yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah kepadaku, atau menghancurkan diri? Rasulullah berkata, ghadab Allah, kemarahan Allah. Kemudian apa yang akan menjauhkan aku dari kemarahan Allah? Rasulullah mengatakan, la taghdab. Ada banyak lagi hadis-hadis, misalnya inna hadzal ghadab jumratu minasyaitan tuqadu fi jufi ibnu Adam wa in hadakum idza ghadaba ahmarat ainahu wa antafakhat awdajahu wa dakhala syaitan fihi fa idza khafa ahadakum zalika min nafsihi falyalzam ad fa inna rizqu syaitan yuzhibu anhu inda zalik. Jadi ada hadis mengatakan juga dari Abi Hamzah Ats-Tsumali yang mendapatkan kemudian dari Ja'far As-Shadiq, sesungguhnya kemarahan itu adalah panahnya syaitan yang masuk pada rongga hati putra Adam. Dan jika salah satu di antara kamu terkena panah ini, maka muncullah amarah yang membuat matanya memerah, nafasnya menjadi tersengal, maka disitulah syaitan masuk kepadanya. Kalau kemudian kamu takut atas diri kamu dalam keadaan yang seperti itu, maka segeralah kemudian kamu bersujud di atas tanah, karena syaitan akan meninggalkan dirimu dalam keadaan yang seperti itu. Artinya ketika seseorang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, maka kemudian setan akan menjauhinya. Al-ghadab miftahu kulli syarrin. Marahan adalah pintu dari segala keburukan. Nah, banyak hadis-hadis yang menyatakan hal yang sama tentang keburukan amarah ini. Apa yang menyebabkan amarah ini? Sehingga seseorang itu hilang kendalinya dan menyebabkan kemudian amarah itu menghancurkan dirinya. Dalam beberapa pernyataan dalam kitab ini dikatakan ada 6 kemudian penyebab kenapa seseorang itu marah. Yang pertama bahwa ujub, ada kebanggaan terhadap diri. Seseorang yang punya kebanggaan, ujub pada dirinya ini, dia mudah sekali kemudian muncul amarah padanya ketika ada orang yang kemudian merendahkan diri atau merasa terhina. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang menyebabkan amarah ini? Hasud, kata Rasulullah. Rasa iri hatinya. Sehingga menyebabkan kemudian kebaikan atau nikmat yang datang pada orang lain memunculkan amarah pada dirinya. Salah satu sebab menyebabkan kemudian amarah yang ada pada kafir Quraisy itu karena hasud mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW mampu kemudian membuat orang untuk mengikuti dirinya sehingga memunculkan rasa hasud. Yang ketiga bahwa at-takabbur, kesombongan. Kesombongan selalu kemudian menyebabkan amarah. Sebagaimana misalnya ada hadis terkait dengan Nabi Isa alaihissalam yang menyebutkan bahwa kenapa seseorang itu marah, ya. Dalam hadis itu Nabi Isa mengatakan bahwa anal ghadab ibtida'ut takabbur, permulaan kesombongan. Jadi ketika seseorang itu atau kesombongan itu menjadi pangkal yang menunjukkan kemarahan. Orang yang sombong pasti mudah sekali marah. Kenapa? Karena dia cenderung untuk membesarkan dirinya dan merendahkan orang lain. Jadi ketika kemudian orang yang berada dalam kesombongan, dia menyebabkan kemudian menimbulkan kemarahan. Fala budda min ma'rifati asbabi ghadab.
Faidul Kasani menyatakan bahwa seorang itu harus tahu tentang apa dari penyebab godot ini. Nabi Isa berkata bahwa al-kibir, al-fakhr, wa ta'azzuz, al-hamiyah. Jadi ini ketika seseorang untuk kesombongan, kebanggaan terhadap dirinya, itu cenderung muncul amarah. Kebanggaan terhadap prestasi misalnya, kebanggaan terhadap apapun yang ada pada diri kita. Itu bisa menyebabkan kemudian amarah muncul. Kemudian juga wasyiddatul hars, rasa dengki, ya, iri hati yang luar biasa pada diri seseorang itu akan menyebabkan dia mudah sekali kemudian marah. Apalagi yang bisa menyebabkan kemudian memunculkan amarah yang buruk ini, bahwa qillatul iman, lemahnya keimanan. Ketika seseorang itu tidak dalam yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar terhadap dirinya, maka disitulah kemudian amarah itu bisa mengendalikan diri. Kita lihat misalnya seseorang yang perbedaan mendasar antara orang yang beriman kepada Allah, dia selalu merasa diawasi. Tapi orang yang tidak berada dalam lemahnya iman pada dirinya, yang muncul adalah pengendalian syaitan, syahwatnya. Sehingga dengan mudah kemudian amarah begitu saja muncul. Dan ketika amarah ini muncul, maka seluruh hal yang buruk akan keluar dari mulutnya. Bahkan bukan hanya kemudian perkataan, sikapnya pun menjadi tidak terkendali. Kemudian apalagi yang menyebabkan amarah ini? Yang menyebabkan amarah adalah apa? Qillatul aql, lemahnya akal seseorang. Dan begitulah ketika seseorang misalnya berada di bawah pengendalian minuman keras, sehingga akalnya menjadi tidak bekerja dengan baik. Dan itu bisa dengan mudah kemudian menyulut amarahnya. Jadi seorang yang kemudian lemah dalam akalnya, yang muncul kekuatan apa? Amarahnya, emosinya, syahwatnya. Ini yang berbahaya. Jadi ketika seorang dalam keadaan mabuk, gitu, akalnya tidak bekerja dengan baik, sehingga kemudian amarah yang luar biasa yang tak terbayangkan bisa muncul dari orang-orang seperti ini. Nabi Isa juga menyatakan bahwa salah satu penyebab dari amarah itu adalah selain daripada ujub, fakhr, at-takabbur, al-hasad, kemudian di sini al-hirs, ya. Nabi Isa mengatakan hubbud dunia, kecintaan pada dunia. Selain qillatul aql, qillatul iman, kemudian hubbud dunia, kecintaan pada dunia. Semakin kuat ikatan seseorang itu terhadap dunia, semakin amarah dengan mudah akan muncul pada diri. Nah, mengetahui kemudian sebab-sebab ini, amarah ini menjadi penting bagi kita, ya, bahwa ini menunjukkan pada kita ketika kita memahami bahwa sebab utama dari amarah ini hal-hal yang seluruh sifat-sifat yang buruk, maka amarah dalam konteks ketika dia tidak berada dalam terkendali, maka amarah yang buruk, sifat yang jelek, sifat syaitoniyah. Karena itu bahwa bagaimana ilajnya? Yang pertama bahwa apa? At-tafakkur atau alim. Sini awalu ayatafakkar fil akhbar allati haula al-fadl al-qizmul ghis wal afwi wal hilm wal ihtim wa thawab an sabr wa thawabul qizm wa ghairu zalik, ya. Katakan bahwa upaya pertama untuk mengendalikan amarah ini adalah dengan berpikir bahwa apa? Bahwa kemuliaan dari pengendalian amarah, memaafkan, sikap bijaksana adalah sikap di mana seseorang itu tidak mudah dalam memunculkan amarahnya. Kemudian apa yang kedua? Ayyukhawifan nafsahu biiqabillah. Dia harus khawatir kemudian atas apa? Iqab dari Allah, balasan dari Allah. Sebagaimana misalnya tadi dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan untuk menghindari amarah Allah itu adalah menghindari amarah. Karena Allah tidak suka pada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya.
Dan salah satu sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala itu apa? At-takabur. Orang yang kemudian sombong, orang yang takabur adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis dikatakan bahwa khardal kibir fi qalbil insan la yadkhul jannah, bahwa setetes saja ada kesombongan pada hati seseorang itu tidak akan pernah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi artinya bahwa Allah sangat tidak suka, sangat membenci orang-orang yang pada hatinya itu ada kesombongan. Sedikit saja Fir'aun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemudian ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya. Kenapa? Karena kesombongannya, ketakaburannya, ya. Jadi dan yang ketiga bahwa al-ghadab itu merupakan sebab ya minal adawah wal intiqam. Jadi memunculkan kemudian permusuhan, kebencian dan pembalasan dendam. Jadi betapa banyak kemudian permusuhan terjadi, pertikaian terjadi, perang terjadi. Kenapa? Karena amarah. Dan ini ketika seseorang itu selalu dalam kendali amarahnya atau dengan mudah muncul amarahnya, maka orang tidak suka. Kenapa? Karena bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi orang yang berada dalam kendali amarahnya itu secara umum manusia akan membenci dirinya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nasihat itu tentu untuk kita semua. Walau kunta fazzan ghalizan qalb lan faddu min haulik. Kalau kamu berhati keras, ya Rasulullah, semua orang akan pergi meninggalkan diri. Kalau orang yang amarah ini kan muncul dari kekerasan hati. Dan semua orang Al-Quran mengatakan bahwa kalau orang itu mudah amarah, mudah dikendalikan dengan keras hatinya, membenci orang lain, memusuhi orang lain, merendahkan diri orang lain, mengeluarkan kata-kata yang buruk, maka orang yang ada di sekitarnya akan menjauhi dirinya. Kenapa? Karena bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Semua orang akan membenci orang yang seperti ini. Yang keempat bahwa ayatafakkar fi qabih surati indal ghadabihi. Dia harus sadar bahwa apa? Bahwa berpikir betapa buruknya kemudian wajahnya ketika dia marah sebenarnya. Bahwa dan itu menimbulkan kemudian keburukan pada dirinya. Wa yatafakkar fi qalbil ghadab fi nafsihi. Kejelekan yang akan terjadi pada dirinya. Bahkan di sini dinyatakan orang yang berada dalam pengendalian amarah itu wajah mereka itu seperti kalb. Fadl Kasani menyatakan seperti seekor anjing ya. Gitu. Ya mungkin yang dimaksud oleh Fadl Kasani mungkin bukan wajah zahir seorang itu, tapi batin orang itu. Jadi ketika orang berada dalam kendali amarahnya, wajah batinnya itu berubah menjadi buruk, menjadi rendah. Berbeda sekali ini dinyatakan di sini apa? Musyabahatul halimul hadi tarikul lil ghadab bil anbiya wal ulama wal hukama wa yukhayyiru nafsahu baina syabihu bil kilab. Berbeda sekali dengan apa yang ada pada orang-orang yang bijak, ya, pemberi petunjuk, yang meninggalkan amarah seperti para nabi, para ulama, para hukama, orang-orang yang bijak. Dan maka diri mereka, jiwa mereka berubah menjadi baik keadaannya dan jauh sekali dari orang-orang yang seperti kemudian eh, anjing tadi ya. Artinya hakikat diri mereka akan menjadi jauh ya. Yang kelima, seseorang itu untuk bisa kemudian mengendalikan amarah menjauhi marah ayat tafakkar fi sababil ladzi yad'uhu ila intiqam wa yamna'uhu minal kazmil ghais wala budda ayakuna sababa lahu misal qawli syaitan lahu inna hadza yahmilu minka 'alal ajz wa saghira nafsa wa zillah.
Yang kelima, kata Faidul Kasyani, bahwa orang itu harus berpikir sebab dari amarah ini akan mengajak dirinya itu atau menyebabkan kemudian apa? Pembalasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan dirinya tidak mampu kemudian mengendalikan emosinya. Seperti yang dinyatakan syaitan sebenarnya pada orang-orang gini. Mereka sebenarnya tengah memanggul kelemahan dan merendahkan diri mereka pada keadaan yang hina wa tasiru haqiran fi ayunin nas, dan kemudian mereka menjadikan diri mereka itu hina di hadapan semua manusia. Padahal dalam saat yang sama setan mengatakan bahwa betapa luar biasanya diri Anda ini, betapa hebatnya Anda. Padahal di mata manusia kedudukannya menjadi rendah. Kemudian apa yang kemudian harus disadari dari amarah ini? Ayya'lam anna ghadabahu man ta'ajjabahu min jaryani syai'u ala wafaqil muradillah ta'ala la ala wafaqil muradihi fa kaifa yaqulu muradi awla min muradillahi ta'ala. Dan orang-orang yang kemudian marah ini harus sadar bahwa apa? Bahwa dia mendahulukan dirinya atas apa yang Allah inginkan. Sehingga bagaimana dia bisa berkata bahwa keinginanku lebih utama daripada keinginan Allah atas diriku. Apa yang Allah inginkan dari kita? Allah yang inginkan dari kita itu menahan amarah kita, memberikan maaf bersama manusia, dan kemudian menunjukkan betapa kemudian diri kita ini adalah orang yang bijak, orang yang halim, orang yang mampu kemudian justru menjaga dan mengendalikan amarah kita. Saya ingin menyatakan satu hal lagi untuk dapat mengendalikan diri kita, yaitu bahwa kesadaran bahwa diri kita ini seorang hamba. Ketika seseorang itu memiliki kesadaran bahwa dirinya seorang hamba, dia tidak akan mudah kemudian eh, dikendalikan oleh amarahnya. Dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikan dirinya. Dia malu di hadapan Allah karena dirinya hamba. Suatu saat Imam Musa Al-Kazim itu melewati seseorang yang dianggap sebagai seorang yang merupakan pemimpin dari satu kaum, ya, satu apa namanya suku, dan dia tengah memaki-maki budak-budaknya. Imam kemudian lewat, Imam Musa Al-Kazim lewat di situ, dan ketika orang itu pemimpin suku ini melihat Imam, dia tersenyum pada Imam, tapi Imam memalingkan wajahnya. Kemudian orang itu kemudian sadar bahwa Imam tidak suka pada dirinya, sehingga dia mengejar Imam Musa Al-Kazim. Imam sudah berjalan jauh dan Imam kemudian masuk di masjid melaksanakan sholatnya, sehingga dia datang menanti pada Imam. Dia berkata pada Imam, ya putra Rasulullah, ya benar Rasulullah, kenapa engkau marah padaku? Apakah engkau tidak suka pada Imam Musa Al-Kazim mengatakan kemudian kepada orang itu, bagaimana aku suka kepadamu padahal Allah Subhanahu wa taala tengah marah kepadamu. Jadi ketika seseorang itu kemudian melakukan penghinaan, amarah pada orang lain, Allah Subhanahu wa taala pada saat itu marah kepada dirinya. Dan ini menjadi satu kesadaran pada kita bahwa kita ini hamba dan selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa kemudian kita harus mengeluarkan amarah kita pada orang lain? Dan ini bukan hanya kemudian untuk pada orang yang di luar kita, ya termasuk keluarga kita. Artinya bahwa semakin dalam ilmu kita, semakin baik diri kita, tentu kita harus mengendalikan kemudian amarah yang pada kita. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ghadaba ahadakum falyatawadda bil ma'il barid fa innal ghadab minan nar.
Dan Rasulullah mengatakan bahwa ketika kamu marah, salah satu di antara kamu marah, maka segeralah kemudian kamu berwudu dengan air yang dingin. Karena amarah itu adalah bagian dari api. Apa kemuliaan dari pengendalian amarah ini? Pertama, tentu saja Al-Quran mengatakan bahwa Allah menjanjikan surga. Sebagaimana ayat pada surah Al-Imran tadi, ketika Allah mengatakan bahwa wasari ulama firatu min rabbikum wa jantu arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghais wal afina anin nas. Ayat ini menjelaskan bahwa puncak dari pengendalian diri seorang itu adalah bahwa Allah menjanjikan surganya. Kemudian apa fadilah atau kemudian keutamaan? Man kafa ghadabahu kafallahu anhu adabu. Wa man ittazara ila rabbih qabla Allah uzrihi. Wa man khazina lisanahu satarallahu auratahu. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang kemudian menjaga amarahnya, maka Allah juga menjaga dirinya dari azabnya. Dan barang siapa yang memohon permohonan maaf kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebelum dia memohon maaf itu. Dan barang siapa yang kemudian mengindahkan lisannya, menjaga lisannya, mengendalikan lisannya, maka Allah menjaga seluruh kejelekan dirinya. Asyaddukum minal malaki nafsahu indal ghadab, yaitu bahwa orang yang paling kuat kata Rasulullah di antara kamu adalah orang yang mampu kemudian mengendalikan dirinya ketika marah, dan sebijaksana kamu, semulia kamu adalah orang yang memaafkan ketika dia punya kekuatan untuk membalaskan kemarahannya. Dalam hadis yang selanjutnya, misalnya di sini dikatakan bahwa man jur'ata ahabun ilallah ta'ala min jur'atin ghaizu yukazzimuha abdun wa makazamahu abdun illa mala'allahu jufahu imanan. Dan Rasulullah mengatakan bahwa ma min jur'atin ahabun ilallah ta'ala min jur'atin ghaizu yukazzimuha abdun wa makazamaha abdun illa mala'allahu jufahu imanan. Dan tidaklah salah seorang itu yang kemudian paling berani untuk mendapatkan kecintaan atau mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu kemudian mengendalikan amarahnya pada seseorang, pada hamba Allah. Dan barang siapa yang mengendalikan amarahnya pada hamba Allah, tidaklah kemudian Allah penuhi dadanya kecuali dengan keimanan. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Dan saya ingin menyampaikan satu hal terakhir sebagai penutup kita. Kunci dari mendapatkan kecintaan dan keriduan baik di antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala adalah mampu mengendalikan amarah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wal tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Nah, pencerahannya yang terkait dengan mengelola amarah dan tampaknya sangat komprehensif gitu lah ya, dari mulai definisi sampai cara-cara untuk mencegah terjadinya timbulnya amarah dan sebagainya. Ada pertanyaan dari Musafir Hazirin. Pertanyaannya beliau terkait dengan apakah pemaafan itu lahir dari kemampuan yang ditundukkan atau dari ketidakberdayaan yang dibungkus dengan istilah sabar. Ya. Pertama bahwa sabar ini bukan ketidakberdayaan. Sabar itu adalah daya tahan diri kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Jadi kesabaran itu bukan berarti bahwa kita kemudian menyerah. Ini bukan sabar ya. Orang sabar itu adalah orang yang tidak menyerah. Dia melewati beragam derita dan kesulitan dengan keteguhan atas upaya dirinya untuk mencapai tujuannya. Ini yang kemudian harus kita pahami tentang kata sabar. Ya. Sabar bukan berarti bahwa kita menerima, mengalah ya atas ke ini dan kemudian tidak melakukan upaya-upaya. Ini adalah apa namanya kepasrahan ya, bukan kesabaran.
Sabar payah. Sehingga karena itulah Rasulullah mengatakan awaluhu murrun wa akhiruhu hulwun. Rasulullah mengatakan bahwa sabar itu awalnya itu kepedihan berat ya. Akhirnya adalah rasa manis ya. Jadi derita demi derita ketika lewati dan terus bertahan dalam upaya mencapai tujuan. Ketika dia sampai tujuan, semua derita itu berubah menjadi rasa manis. Oke. Jadi karena itu bahwa eh, sekali lagi kita tentu harus melihat kesabaran dalam pola yang seperti itu ya. Jadi rasa memaafkan atau memaafkan itu indal qudrah kata Rasulullah. Al-afi indal qudrah ya. Jadi orang yang tadi seperti dalam hadis tadi disampaikan bahwa wa ahlamakum min afa indal qudrah. Dan sebijaksana atau orang paling bijaksana di antara kamu itu adalah orang yang memaafkan ketika dia mampu kemudian memiliki kekuatan. Jadi memaafkan itu dia mampu untuk kemudian membalas itu, membalas perbuatan jelek itu. Tapi dia maafkan orang itu karena dia karena kemampuan dia untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua ya bahwa memaafkan itu tentu tidak berarti bahwa kemudian hukum tidak berjalan, itu juga berbeda ya. Bahwa ketika ada tindakan kriminal di situ, tentu tindakan kriminal itu harus dihukum. Tetapi memaafkan artinya bahwa dia tidak menyimpan dendam di hatinya. Dan memaafkan juga itu memiliki makna bahwa dirinya ini tidak memperhatikan hal-hal yang akan merusak kemudian tujuan dirinya. Kenapa kita harus terus memelihara kebencian, memelihara amarah, memelihara rasa dendam di hati kita, kalau itu semua justru akan menjadi penghalang dari sebuah proses perjalanan rohani kita. Ini pertanyaan paling mendasar pada diri kita sendiri. Gitu. Ada banyak orang yang ketika kita kemudian jadi orang yang ya tentu dalam kehidupan kita ada banyak orang yang berusaha untuk menghalangi kita ya dengan beragam hal yang lakukan pada kita. Kalau kita habiskan energi kita untuk hal-hal yang seperti itu, kita akan terhambat dalam proses diri kita untuk sampai pada tujuan yang lebih mulia. Jadi karena itu maafkanlah hal-hal yang seperti itu dan berjalanlah menuju tujuan yang kita harapkan. Baik, Prof. Kita sekarang masuk ke yang kawan-kawan di Zoom kita. Ini dari Ermahing, ada titipan pertanyaan katanya. Apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan amarah kepada diri sendiri dan kekecewaan terhadap masa lalu? Saya bacakan juga ini ada komentar dari Pak Ahmad Zubaili ya. Luar biasa inspiratif dan mencerahkan Ustadz Prof. Khalid Labruk. Ya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ahmad, mudah-mudahan selalu sehat ya. Pak Ahmad ini saudara saya dan banyak sekali waktu yang kita lewati bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, keluarganya dan memanjangkan usia beliau dalam ketaatan pada Allah. Ya, bagaimana kita untuk kemarahan diri terhadap diri kita bahwa eh, pertama kita harus alihkan pada upaya untuk memohon ampunan pada Allah, melaksanakan taubat ya atas kesalahan-kesalahan kita. Tetapi bahwa kita harus sadar juga ada hal-hal yang besar yang ingin kita raih. Ada hal-hal yang ke depan yang harus kita eh, tuju ya. Imam Ali mengatakan bahwa dalam kehidupan kita itu bagaikan kanak-kanak yang tengah belajar berjalan. Apakah kita ketika terjatuh, kita tidak berusaha untuk berdiri dan melangkah kembali? Mungkin saja dalam kehidupan ini ada banyak kesalahan pada kita. Tapi berusahalah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dengan harapan bahwa kebaikan itu menutupi kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Jangan fokus hanya pada keburukan, kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya,
tapi fokuslah pada kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan untuk menutupi setiap keburukan yang mungkin pernah kita lakukan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yubadillahu sayyi'atihim hasanat." Allah menutupi setiap keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu tentu harapan kita mampu menutupi keburukan yang pernah ada pada diri kita. Baik, Prof. Kita kembali sekarang ke YouTube ya. Ada dua pertanyaan dari YouTube ini. Saya akan bacakan dua-duanya. Baik, dari Musafir Hazerin. Menahan amarah berarti menolak kezaliman tanpa dikuasai emosi. Apakah sikap itu lahir dari kesadaran kepada Allah atau dari ego yang tersinggung? Pertanyaan kedua dari Sarisa Fitri. Salam. Bagaimana amarah guru atau orang tua mempengaruhi pembentukan karakter anak? Kapan amarah dibenarkan sebagai ketegasan, bukan pelampiasan ego? Terima kasih. Ada kisah ketika Imam Ali berperang tanding dengan Amr bin Abdul Wud dalam perang Khandaq. Ketika Imam Ali sudah kemudian hendak menebaskan pedangnya, Imam Ali itu berhenti. Dia berjalan dulu, berbalik dulu berjalan, dan baru kemudian menebaskan pedangnya. Ada sahabat yang bertanya kepada Imam Ali, "Ya Ali, kenapa engkau tidak segera menebaskan pedangmu, tetapi berjalan dulu dan kemudian baru menebaskan pedangmu?" Apa perkataan Imam Ali? "Ketika aku tidak menebaskan pedangku, dia meludahi wajahku dan muncul amarah pada. Aku berbalik untuk menenangkan diriku dan aku tidak ingin membunuh dirinya karena amarahku, tapi aku membunuhnya semata karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap." Karena itu bahwa seorang penting untuk menenangkan dirinya ketika amarah. Bagaimana kita dalam mendidik anak misalnya dengan amarah itu? Pertama bahwa kita sadar betul ya, marah dalam konteks sifat dasarnya adalah kebaikan. Itu menjaga anak-anak kita. Ada satu peristiwa, saya ingin menyampaikan, saya pernah membaca satu kisah. Untuk peristiwa yang kemudian pernah terjadi di Rusia, tapi dalam waktu yang sudah begitu lama ya. Artinya sebelum masa Soviet kejadian ini. Yaitu ada seorang pemuda sering melakukan perampokan dan pencurian. Sehingga satu saat dia ditangkap dan dihukum mati. Seperti biasa kemudian hukuman mati itu biasanya ada permintaan terakhir. Hmm. Maka diperkenankanlah baginya untuk meminta permintaan terakhir itu. Dia meminta untuk bertemu dengan ibunya. Hakim memperkenankan dia untuk dipertemukan ibunya di tiang gantungannya. Ketika ibunya itu didatangkan kepadanya, dia justru meludahi wajah ibunya. Sehingga orang terkaget ya. Orang berpikir bahwa dia akan minta maaf kan ini. Sehingga hakim itu bertanya padanya, "Kenapa engkau melakukan itu pada ibu?" Dia berkata bahwa, "Ingatkah dulu ibu ketika aku kecil dan aku membawa kemudian buah ke rumah dan kau tidak bertanya dari mana asal buah itu. Engkau tidak marah kepadaku. Tapi karena itulah kemudian kenapa aku sampai pada tiang gantungan saat ini." Kalau dulu kemudian ibunya mendidik dia, memarahi dia untuk menunjukkan bahwa itu kesalahan yang tidak boleh dia Hmm. lakukan, dia tidak akan kemudian mengulangi kesalahan itu begitu saja. Kita dalam kehidupan kita ini, kita dididik oleh orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita marah pada hal-hal yang buruk. Kita takut karena itu. Sehingga kita tidak mau kemudian melakukannya. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Bahwa marah pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dengan tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat adalah marah yang baik. Kita memarahi anak-anak kita ketika melakukan keburukan. Karena itu akan mendidik dia dan menyadarkan dia bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh dirinya. Karena itu bahwa ini menjadi sesuatu yang penting. Oke. Baik, Prof. Kita masuk sekarang yang kawan kita di Zoom. Ada Casmina.
Salam Ustadz Khalid, mohon penjelasan tentang makna innallaha ma'as sobirin. Atur nuhun. Ya, Nanti kita nyambung. kesabaran itu adalah hiasan bagi orang-orang yang beriman. Dan karena itu bahwa ketika orang itu sabar dalam derita yang dia hadapi, sesungguhnya Allah tengah bersama dengan dia. Allah melindungi dia. Dan Allah akan memberikan nikmat itu ketika dia berada di ujung dari kesabarannya. Bukankah dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiri sabirin. Dan kami akan uji kamu dengan rasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan jiwa, bahkan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya pada kita justru di saat kita seperti kemudian keadaan yang kita sudah begitu sulitnya, begitu lemahnya. Padahal Allah sama dengan kita. Rasulullah dan orang-orang beriman dalam Al-Quran dikatakan bertanya atau mengadu, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Dan Allah mengatakan Nasrullah qarib, pertolongan Allah itu dekat sebenarnya. Tinggal kita mau sabar saja. Kadang-kadang kita ini tidak sabar justru di ujung-ujung yang semestinya kita mendapatkan kemudian kenikmatan itu. Seandainya kita sabar sedikit lagi saja, kita akan mendapatkan kemudian kemuliaan tersebut. Ini yang kadang justru di ujung, ini yang kadang-kadang justru ujian yang paling berat bagi kita. Ya. Eh, itu jadi karena itu bahwa ini menjadi satu yang penting ya. Baik, Ustadz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Sofyani, ini dari eh, Zoom kita. Salam, Ustadz, apa marah suami istri itu perlu? Ya perlu untuk Suami menimbulkan istri perlu. kemesraan, perlu menimbulkan kemesraan. Hmm, Karena marah itu muncul dari upaya untuk saling memahami. hmm. Dan itu bagian dari kadang-kadang kemesraan. Tapi tentu marahnya bukan marah karena kebencian ya sekali lagi. Marah karena kecintaan. Jadi dan semakin tua biasanya orang kadang-kadang pasangan itu semakin sering marah satu dengan yang lain ya. Eh, bukan karena kebencian, karena kekhawatiran dirinya untuk terpisah. eh, ya itu tentu ini dan ini penting ya marah itu sama istri itu penting untuk saling memahami, untuk saling kemudian tapi marah dengan cara yang baik ya. Tentu saja jangan sampai kita kemudian orang dalam amarah. Nah, yang tidak boleh tentu orang dikendalikan oleh amarahnya sehingga memunculkan kata-kata yang buruk karena itu akan menyakitkan ya, bagi pasangannya. Dan ini karena itu Nabi mengatakan bahwa, dan ini ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa katakanlah pada pasanganmu bahwa aku mencintaimu. Karena kata-kata yang seperti itu, kata Rasulullah akan mengikat hatinya kepadamu. Jadi jangan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek ya. Bahkan dalam amarah pun kita mestinya berkata-kata yang baik ya. Kata-kata yang kemudian eh, dalam satu riwayat disebutkan bahwa eh, dalam satu kisah lah, Imam Khomeini itu tidak pernah sekalipun marah pada istrinya. Jadi ketika satu saat tentang istrinya diwawancarai oleh televisi, bagaimana sih kemudian ini Imam itu kalau dia tidak pernah menyuruh bahkan berusaha untuk mengerjakan sesuatu untuk ada orang bertanya apakah Imam pernah marah padamu. Dia berkata bahwa Imam kalau marah itu diam. Sehingga aku tahu bahwa dia tidak suka. Ini eh, menarik ya bagi kita. Jadi kita perlu sadar itu. Kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa ini yang kita kadang-kadang kurang ya. Bahwa pendidikan sebelum pernikahan untuk bagaimana pasangan-pasangan muda itu
untuk bisa saling memahami satu dengan yang lain. Nah, ini yang perlu kemudian diperhatikan ya. Kadang-kadang ini kita tidak punya kemudian pendidikan atau tidak punya common counseling ya sebelum pernikahan itu, walaupun sekarang kabarnya ada juga ya. Tapi penting bahwa eh, pernikahan itu kan sebuah perjalanan panjang. Dan saya menganjurkan untuk membaca buku yang baru saya tulis ya, baru cetak, Filsafat Pernikahan. Yang di dalamnya saya mengatakan bahwa jadikan pernikahan itu sebagai thariqah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih, Prof. Barangkali kita closing sekaligus doa, Prof. Mengendalikan amarah ini akan menjadikan kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebagai penutup, saya akan membacakan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq, "Ma min 'abdi kazima ghaizan ila zadahullah taala izzan fid dunya wal akhirah." Tidaklah seorang hamba itu yang mampu mengendalikan amarahnya kecuali Allah tambahkan keagungan dan kemuliaan dirinya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita di antara hamba yang Allah hiasi dengan kemuliaan tersebut karena kemampuan dan upaya kita untuk mengendalikan amarah ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min salatin la turfa wa min du'ain la yasma. Allahumma inna nas'aluka yusra ba'dal usra wa rakha ba'da syiddah wal faraja ba'dal karb. Allahumma mabina min ni'matin faminka la ilaha illa ants nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindungan dari hati yang tidak pernah tunduk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari sholat yang tidak terangkat, dari doa yang tidak terdengar. Ya Allah, kami mohon kemudahan dalam setiap kesulitan kami, kelapangan dalam setiap kesempitan kami, kebahagiaan dalam setiap penderitaan kami. Ya Allah, tidak ada nikmat pada diri kami kecuali berasal darimu. Kami mohon ampunan atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak baik di YouTube maupun Zoom. Bapak dan Ibu yang masih ingin menyimak kajian-kajian Mishkat TV boleh membuka YouTube-nya dan ada beberapa kajian tasawuf yang disampaikan Prof. Khalid terkait dengan tasawuf itu yang sudah dibukukan dalam bentuk buku, di antaranya yang kajian buku ini, yang buku Alhamdulillah. Perjalanan Rohani Menuju Ilahi, kemudian juga nanti barangkali nanti Bapak dan Ibu bisa membaca juga buku yang The Philosophy of Life. Ini sangat bagus sekali ya, termasuk yang tadi disebutkan tentang filsafat pernikahan. Bapak dan Ya, Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh.